Coba teman-teman bayangkan, teman-teman punya sebuah mesin yang lama dipakai sampai 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tanpa pernah teman-teman servis, mesin itu akan panas dan aus, dan lama-lama akan rusak. Begitupun jiwa kita teman-teman. Selama 11 bulan kita dihajar semua sama ambisi, konflik, makanan tidak sehat, dan ego yang meledak-ledak. Kita butuh waktu buat general overhaul. Ada kisah tentang para sahabat Nabi. Salah satunya Jabir bin Abdullah. Mereka itu bukan tipe orang yang senang pas Ramadan mau habis, karena bisa lebaran dan makan enak. Justru sebaliknya, para sahabat itu menangis pas Ramadan pamit. Mereka bilang begini, seandainya seluruh bulan dalam setahun itu adalah Ramadan, kenapa? Karena mereka merasakan sesuatu yang tidak ada di bulan lain. Mereka merasakan damai yang tidak bisa dibeli. Mereka merasakan koneksi yang paling stabil dengan pencipta. Dan mereka merasakan bahwa menjadi orang baik itu ternyata indah. Bahkan bagus sekali kalau dilakukan rame-rame. Selamat datang di Reset the Vibe. Saya Ridwan. Alhamdulillah malam ini masih ditemani oleh Kak Asis, seorang narasumber kita sekaligus penulis. Bagaimana kabarnya Kak Asis? Alhamdulillah. Malam hari ini kita mau bahas tentang The Green Final, Ramadan Reset. Kita bakal bedah kenapa lapar itu kita perlu. Lapar itu kita perlukan. Dan kenapa malam-malam tanpa tidur itu bisa berharga. Dan bagaimana caranya biar efek Ramadan ini tidak hilang begitu saja pas takbiran berkumandang. Baik Kak Asis. Di bulan Ramadan ini momen yang paling pas buat meriset. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini sering disebut bulan riset yang paling efektif? Jadi memang bulan Ramadan itu adalah bulan riset untuk kita seluruh secara fisik kita. Itu kita riset. Ya. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu kan punya gorizah, ya, punya kebutuhan. Yang itu kadang-kadang bisa overdosis, ya, bisa terlalu berlebihan. Punya kebutuhan dan punya kebutuhan jasmani, hajatul udhiyah, punya kebutuhan jasmani. Atau kalau bahasa mudahnya orang sebutnya sebagai hawa nafsu. Nah, hawa nafsu deh. Ya, biasa nafsu makan, minum. Itu selama 11 bulan itu kan tanpa henti, ya. Kita makan apa saja kita makan, masuk semua minum. Begitu pula dengan mungkin kita punya aktivitas, ya, secara pribadi masing-masing punya aktivitas dan itu tidak punya waktu untuk berhenti. Nah, di dalam bulan suci Ramadan inilah kemudian dilatih kita punya tubuh untuk bisa menahan, ya. Ibaratnya tadi itu kita punya hawa nafsu itu ditekan. Kita ingin makan yang mungkin berlebihan, ya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk tidak makan, minum. Secara juga naluri kita punya keinginan untuk ingin memiliki sesuatu, ingin dipuji dan seterusnya. Itu hawa nafsu yang di dalam bulan suci Ramadan ini sangat bagus sekali dan memang momennya untuk kita bisa menahan diri dari semua hal-hal yang seperti itu. Jadi hawa nafsu di dalam bulan suci Ramadan ini ditekan untuk kemudian menjadi titik titik awal untuk 11 bulan ke depan lagi. Saat bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk menahan lapar secara fisik. Nah,
Apa filosofi di balik lapar dalam pembentukan karakter? Ya, jadi kalau orang kenyang itu dia merasa, ya kan kalau orang kenyang Iya, merasa cukup, cukup. ya orang merasakan yang merasa kuat. Iya, Nah, dengan lapar itu kemudian kita akan sadar bahwa kita sebenarnya ini lemah. Kita ini eh, bukan orang yang tidak bisa apa-apa tanpa ya makanan gitu. Maksudnya tanpa sesuatu yang lain, ya bukan sehingga menghilangkan ego, ya menghilangkan kita punya kesombongan, ya, karena kita orang-orang lapar itu lebih mudah merasa, ya lebih mudah merasa. lebih mudah. Gitu. Beda dengan orang kenyang. Orang lapar. Nah, orang-orang kenyang itu Iya, kurang peka lah gitu. Tapi kalau orang lagi lapar itu dia akan lebih mudah. Dan ini makanya kenapa kita diajarkan untuk berpuasa itu ketika kita bisa lebih merasa pada ternyata banyak orang-orang ini orang-orang yang tidak mampu, yang tidak pernah makan, ya kita bisa merasakan itu kan. Makanya kemudian bisa mendorong kita untuk ya bersedekah, berbagi dan seterusnya, karena kita juga kayak punya perasaan yang sama. Kita merasakan seperti Ya, mereka deh. Di momen Ramadan ini, bagaimana caranya kita menjaga vibe ibadah agar tidak cuma semangat di awal bulan saja? ya jadi Ramadan itu bukan lari sprint ya, tapi dia lari maraton. Artinya harus dijaga semangatnya, apa namanya, kekuatannya, powernya di awal, di akhir, dan di tengah dan di akhir. Karena ya memang banyak yang di awalnya gas lah, ngegas. Ya karena memang vibes-nya biasa di awal-awal juga seperti itu, sehingga di tengah dan di akhir menjadi kendor. Ya sudah banyak kelihatan itu kan. Sekarang masih pada kurang, udah banyak kurang. Jadi mulainya ya kita mulai memang sejak awal kita tidak terlalu porsi banyak. Ya tidak perlu satu hari 10 jus. Iya. Ya 1 jus per hari atau misalnya setengah jus. Tapi Iya. dia konsisten setengah jus sampai 30 hari itu lebih baik dibanding 10 jus di hari pertama. Hari berikutnya sudah tidak Menurun sampai habis. Iya, habis nih karena sudah tenaganya sudah habis kan. Jadi lebih bagus yang Allah itu lebih menyukai amal yang sedikit tapi continue. Yang kecil tapi konsisten. Ya 1.000 misalnya orang sedekah 1.000, dapat 1.000 tapi tiap hari dibanding 10.000 tapi cuma hari itu saja. Nah, di bulan Ramadan ini, ketika kita berada di malam Lailatul Qadar, menjadi pertanyaan, apa makna sebenarnya dari Lailatul Qadar di era modern ini? Jadi makna Lailatul Qadar itu kan ya kita sudah bahas secara jelas di video yang sebelumnya. Tapi secara makna Lailatul Qadar itu kan malam keputusan, malam memutuskan. Jadi seharusnya di malam Lailatul Qadar itu disitulah titik kita mulai menentukan arahnya kita setelah Ramadan mau bagaimana, mau seperti apa. Apakah kita mau membawa Ramadan ini, artinya vibes-nya Ramadan ini amal-amal di setelah Ramadan ataukah tidak. Nah, itu kita di malam itu malam Lailatul Qadar harusnya kita mulai memutuskan mengarahkan kita ini mau jadi apa setelah di bulan suci Ramadan. Nah, itu di zaman sekarang yang mungkin itu perlu kita lakukan. Ketika saya membandingkan di bulan Ramadan ini dengan di bulan-bulan yang lain, Ya. sering saya melihat, bahkan sering saya merasakan di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk sabar, dan memang kita lebih sabar dibanding bulan-bulan lain. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa di bulan Ramadan ini kita sering merasa lebih sabar dibanding di bulan yang lain? Ya, karena suasananya sebenarnya. Suasananya nih. Pertama ya, karena suasananya. Suasananya kita lebih sabar menghadapi, ya menunggu berbuka. Karena emang orang semua menunggu sama. Momennya seperti itu. Jadi untuk melatih sabar memang di bulan Ramadan ini paling tepat.
ya, karena kita akan sabar menanti berbuka, kita sabar untuk bangun sahur, kita harus sabar, itu melatih kita untuk sabar. Jadi kita akan harusnya ya hasil setelah Ramadan ini menjadi orang yang ya sabar juga gitu. Bukan cuma di Ramadan saja kita sabar. Jadi secara suasananya, vibes-nya memang kita dilatih untuk untuk sabar. Termasuk aktivitas beribadah di Ya, termasuk salat itu. witir, Ya, salat tarawih. tarawih. Ya. Itu kita Dilatih. untuk bersabar. Nah, bagaimana tips buat mengatasi fatigue atau rasa lemas saat puasa tapi tetap produktif? Ya, jadi jangan fokus pada lapar. Ya. Makanan itu. Ya. Kita tidak akan produktif kalau kita fokus pada laparnya, ya dia hanya loyo, lemas gitu. Yang diingat hanya makanan. Ya, kan ingat dari makanan. Jadi fokusnya pada yang lain. Ya. Aktivitas yang lain ya. Kalau kita fokusnya kepada Quran ya Quran baca. Itu kalau orang fokus pada Quran ya, kayak ibarat kita main game, karena berdasarkan main game itu lupa makan. Ya. Ya kan? Kita dulu ya, saya termasuk pemain game dulunya kan. Kita main game itu sampai lupa makan. Ya kan? Atau mungkin orang zaman dulu nonton TV. Ya kan? Atau sekarang main HP. Karena memang dia fokusnya situ sampai lupa makan. Nah, itu fokusnya kita yang harus kita ubah. Ya fokusnya ya misalnya fokus baca Quran, ya. Fokusnya ya fokus ya kerja atau aktivitas apalah yang bisa kita lakukan yang bermanfaat selain pikirkan makanan. Selain makanan. Ya, kalau kepikiran makanan terus akhirnya lapar, ini depan lapar atau berpikir tidak mampu ya akhirnya lemas. Nah, padahal di dalam bulan suci Ramadan itu ya para sahabat semakin produktif dia kan. Akan ada di Ramadan itu perang Badar itu di bulan Ramadan. Ya. Dan banyak perang-perang lain itu dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Bukan saja perang Badar. Para sahabat, para pejuang Islam ya, setelah itu juga melaksanakan jihad di bulan suci Ramadan. Jadi karena memang tidak memfokuskan kepada laparnya, tapi fokusnya kepada ya ibadahnya. Nah, di era sekarang Kak Asis, kita dihadapkan dengan sosial media, terkhusus di bulan Ramadan ini. Ya. Nah, bagaimana caranya puasa dari sosial media selama bulan Ramadan ini? Ya, itu memang apa namanya? Yang sekarang bebannya ya di zaman sekarang. Ya. Kalau dulu puasanya cuma puasa nih, makan minum. Iya. Sekarang ada lagi tambahan harus puasa medsos. Nah, dan memang itu yang mungkin lebih sulit daripada puasa makan minum. Maksudnya orang kalau puasa makan minum itu sudah biasa lah. Iya. Sudah sering lah. Ya, apalagi mungkin orang yang sering diet ya. Ketika masuk Ramadan ya kayak biasa juga. Biasa. Tapi kalau pas puasa medsos, ini agak sulit memang, berat ini. Apalagi di zaman sekarang. Dunia mungkin 80% ke medsos. Ya, nah inilah tantangannya kita memang di zaman sekarang untuk bisa mengkontrol ya. Kita punya time scrolling ya. Kita punya waktu untuk bermedsos. Sebenarnya bermedsos itu juga bukan sesuatu yang secara hukum haram. Iya. Tapi kalau dia melalaikan itu yang berbahaya kan. Sampai kita melalaikan kepada aktivitas yang lain. Kalau misalnya kita bermedsos dengan bermanfaat, ya, kita berdakwah di sana, kita menyampaikan, kita juga misalnya sharing di sana, kita punya konten kan juga sebenarnya untuk di media sosial kan. Nah, itu lebih baik sebenarnya daripada kita scrolling atau main medsos tanpa arah, tanpa makna. Jadi makna apa yang harus kita lakukan bukan secara total kita harus hapus semua medsos gitu. Iya. Pokoknya ganti HP-nya dengan HP komunikator. HP jadul kan. Bukan begitu juga. Tapi maksudnya kita coba mengkontrol, mengaturnya supaya lebih bermanfaat.
Nah, itu di bulan suci Ramadan ini memang momen yang ya bisa membantu kita lebih. Mungkin di bulan suci bulan yang lain kan agak sulit. Iya. Nah, tapi sini bulan ini kita akan mulai belajar mengontrol itu dan kita bisa bawa di bulan-bulan selanjutnya. Dan di bulan ini yang menentukan kita ke 11 bulan berikutnya itu Ya, ya. ini tadi menjadi titik awalnya, Titik awalnya jadi titik kita. awalnya kita. Bagaimana 11 bulan ke depan menggunakan medsos itu. Apa kaitannya memberi buka puasa dengan penyembuhan luka batin? Ya, memberi sebenarnya secara umum saja. Itu apa? Ada satu ada satu podcast saya pernah dengar itu, saya lupa siapa narasumbernya, dia katakan bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan saat kita menerima, Iya. memiliki. Karena ada orang menganggap bahwa ketika dia memiliki dia akan bahagia kan, memiliki apapun ya, misalnya dia punya mobil ya dia punya bahagia, dia punya ini, sehingga dia cari untuk supaya dia bisa bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan itu bisa juga dengan memberi. Dan ternyata setelah ada penelitiannya secara psikologis memang justru lebih bahagia orang yang memberi daripada menerima, gitu. Lebih bahagia memberi. Nah, makanya di situ pelajarannya di bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah SAW itu lebih banyak bersedekah di bulan suci Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Karena itu memang mengajarkan apa secara psikologis itu lebih memberikan kebahagiaan. Nah, lihat orang kita berbuka itu senang, tapi kalau kita lihat orang berbuka ya kita yang kasih apa namanya itu lebih membahagiakan. Nah, dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya kita membahas terkait bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ini setahu saya di bulan turunnya Al-Quran. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Al-Quran turun di bulan Ramadan? Ya, Allah menyampaikan ya, di dalam Al-Quran itu memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Memilih bulan Ramadan itu memang karena momen di bulan yang apa ya? Bersih. Artinya bulan yang Rasulullah saat itu memang lebih siap di bulan itu. Di bulan Ramadan itu lebih siap. Dan harusnya memang orang-orang di bulan suci Ramadan itu memang mempersiapkan di bulan-bulan sebelumnya itu mempersiapkan untuk bulan Ramadan. Nah, makanya para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah banyak yang latihan istilahnya, latihan puasa, ya kan sudah ada banyak yang latihan sedekah, ada yang siap mempersiapkan macam-macam lah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ketika bulan suci Ramadan itu ketika turun Al-Quran itu lebih orang lebih siap. Nah, Rasulullah secara pribadi di dalam bulan suci Ramadan itu lebih siap, makanya Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu karena lebih tenang, lebih siap lah dia menerima. Kan kalau kita baca sirahnya Rasulullah itu di Gua Hira itu kan bukan barang ya apa namanya 2 hari 3 hari. Tapi memang sudah berbulan-bulan di sana, sudah bahkan mungkin setahun kurang lebih. Itu Rasulullah sudah sering ke Gua Hira untuk bermunajat ya, minta petunjuk dan seterusnya, sampai kemudian Allah menurunkan wahyunya di sana. Itu artinya kan Allah memilih di bulan Ramadan karena memang di saat itulah Rasulullah dianggap siap. Ya, itu kalau kita bawa kepada diri kita, ya berarti kita memang harus mempersiapkan diri di bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, kalau kita melihat dari kisah sahabat tadi, kisah Jabir, bagaimana caranya kita merindukan Ramadan seperti mereka? Seperti para sahabat. Iya, seperti para sahabat Nabi. Kita harus menganggap ya melihat memang pahalanya itu harus mengimani pahalanya nih kemuliaannya ya, kemuliaan Ramadan itu di imani betul-betul, sehingga
karena yakinnya para sahabat itu bahwa Ramadan itu pahalanya besar, pahalanya luar biasa, ya kan? Eh, jadi menganggap pahalanya itu bukan sekedar hayalan, tapi memang kayak ada yang bikin setiap yang sholat tarawih masjid kasih 50.000, pasti mesinnya penuh. Iya. Ya kan? Bahkan masjid tetangga mungkin sepi Kosong. karena lari semua di sana. Ya maksudnya karena menganggap di situ real dia punya reward gitu. Nah, para sahabat itu menganggap pahala itu kayak seperti itu. Pahalanya Ramadan itu di bulan Ramadan itu kayak begitu, kayak Allah kayak menyampaikan begitu, siapa yang berbuat ini saya kasih pahala sebanyak ini. Itu kayak kelihatan betul gitu. Nah, kebanyakan kita mungkin itu pahala karena memang goib tidak kelihatan, Iya, jadi kelihatan. ya biasa-biasa saja. Ya padahal harusnya kita, kalau kita yakin memang itu betul pahalanya, wah pasti ya gaspol juga kan. Jadi apa namanya, mindsetnya kita tentang ini Ramadan, Ramadan. ya obral pahalanya dalam itu, coba kita analogikan dengan tadi itu, bagaimana kalau misalnya itu dia berbentuk fisik. Nah, semangatnya ya seperti itulah harusnya. Berarti tidak bisa kita bayangkan betapa kuatnya keimanan para sahabat dengan nyambung dengan apa yang dia katakan tadi, bahwa apa namanya, mereka berandai-andai, andaikan selama 1 tahun ini Ya, full bulan suci Ramadan, nah, itu tandanya mereka mengetahui pahalanya itu, ya Dek, mereka sangat yakin betul, besar. yakin betul itu. Makanya mereka maunya ya tiap bulan lah, tiap inilah terus. Iya. Nah, ketika di bulan suci Ramadan ini, eh, nyambung dengan aktivitas sholat tadi itu, termasuk sholat tarawih. Ya, Nah, pertanyaannya, apa rahasia di balik sholat tarawih yang panjang itu? ya, ya tarawih itu sama seperti tadi ya, mengajarkan kita untuk kita lebih sabar. Ya, mengajarkan kita lebih sabar, lebih apa namanya, Ya, menahan diri ya, untuk tetap ya mengikuti imam ya. iya, Makanya Rasulullah sudah menyampaikan bahwa siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam, maka dia seperti sholat sepanjang malam. Nah, itu ya memotivasi kita dan mengajar kita untuk coba untuk ya mengikuti ya. Walaupun memang iya, sebenarnya secara bahasa tarawih itu adalah artinya istirahat, rehat. Jadi eh, tidak mesti satu satu kali langsung, misalnya ada yang sholat 8 rakaat atau 20 rakaat, iya. langsung satu kali kali jalan 20 rakaat. Ya boleh, setiap rakaat ya istirahat dulu. Istirahat. Istirahat boleh saja. Tapi kan itu biasanya yang sholat sendiri. Iya, Iya. istirahat. Ya, kalau orang sekarang juga karena memang berjamaah, ya maka diselesaikan satu kali jalan. Tapi itu memang mengajarkan kita untuk apa ya? Untuk kita sabar, taat, ya, untuk kita mau mengikuti apa, aturan aturan Allah seperti itu. Iya. Lebih taat, ya, lebih sabar menanti ya sampai selesai sholat itu dikerjakan. Berarti sholat tarawih yang panjang ini eh, melatih kita untuk bertahan deh, dan melatih kita untuk tunduk kepada jiwanya Ya, kita, betul. dan apa, melatih kita untuk bisa lebih kuat di bulan-bulan berikutnya. Ya, ya harusnya seperti itu, lebih kuat karena sudah dilatih di Di bulan suci bulan Ramadan ini. Ramadan. Atau sholat tarawih tadi itu yang Ya, kenapa dia panjang deh. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena Ramadan yang hanya pindah jam saja? Kan ini banyak kita ya, temui. jam makan. Nah, mereka hanya puasa, hanya pindah jam makan saja. Nah, bagaimana Iya. kita menyikapinya itu, Kak Kasis? Ya, ya berarti belum memahami puasa, Puasa, esensi orang puasa. Karena puasa kan bukan cuma tahan makan, tahan makan, tahan lapar. tahan lapar dan haus. Jadi eh, eh, bisa 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 jadi itulah yang kemudian
dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya karena dia cuma beda jam makan. Ya. Bahkan mungkin karena sudah terbiasa jadi justru sebenarnya kalau saya ya pribadi justru puasa itu memang justru laparnya, kalau kita lapar justru disitulah letak puasanya, karena kita merasa lapar. Kalau kita tidak merasa lapar ya berarti kita tidak puasa sebenarnya. maksudnya kan kita tidak tidak rasa kan, kita rasa tidak terlalu rasa, padahal artinya kalau kita rasa berarti memang kita lagi puasa, jadi hingga kita jangan dulu makan, jangan dulu, karena kita merasa lapar. Kalau tidak merasa lapar ya terus ya selama ini berarti bukan puasa sebenarnya dia, karena dia tidak menahan kan, dia tidak merasa lapar itu, dia tidak menahan, dia biasa saja. Nah, apalagi orang yang kita misalnya dia sudah sering diet. Nah, maksudnya adalah harusnya di bulan suci Ramadan ini kita lebih merasa itu karena kita berpuasa. Nah, makanya kalau kita cuma menganggap bahwa Ramadan hanya ganti jam makan, mungkin ya itu esensi puasa belum kita pahami lah. Perlu di-upgrade artinya puasanya. Ketika Ramadan telah berlalu, artinya kita akan berada di Idul Fitri itu. Ya. Apa arti kemenangan yang sesungguhnya saat Idul Fitri? Ya seperti di awal tadi tentang hawa nafsu. Kan dalam perang Badar itu kan bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa kita telah selesai berperang dengan perang kecil, perang Badar. Padahal perang Badar itu perang besar. Tapi sekarang kita harus melewati perang yang besar. Nah, Rasul bertanya, perang apa itu? Ya perang melawan hawa nafsu. Jadi ketika kita perang melawan nafsu di bulan suci Ramadan dan kita berhasil melalui godaan itu, kalau kita berhasil tahan lapar, tahan haus, kita punya ego, kita punya omongan kan, kita tahan semua hawa nafsu kita, ya kita menang berarti. Nah, makanya Idul Fitri kita disebut sebagai hari kemenangan itu. Artinya kita bisa menang melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa membawa atau bagaimana caranya kita bisa aktivitas bulan Ramadan ini kita bawa ke bulan-bulan berikutnya? Ya, itulah Rasulullah memberikan kita satu amalan yang setelah Ramadan Syawal ada puasa Syawal. Itu supaya sebenarnya supaya vibes-nya Ramadan itu tidak langsung hilang. Dia tetap kita tetap berpuasa di bulan Syawal itu. Kita tetap ada vibes-nya. Bahkan hari kedua, 3, 4 setelah Lebaran besoknya sudah bisa puasa itu kan. Karena vibes-nya masih terasa. Jadi kalau misalnya kita mau kita coba di bulan Syawalnya kita coba mengamalkan sunnah-sunnah Rasul itu untuk menjaga vibes-nya Ramadan supaya tetap dia terasa, tetap dia masih ada semangat Ramadannya masih ada. Jadi amal-amalan sunnah itu dilakukan. Bahkan itulah sebenarnya keberhasilan Ramadan itu setelah dibuktikan bukan saat Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu. Seperti biasa Kak Asis, satu pesannya buat orang yang merasa Ramadannya tahun ini gagal. Tahun ini gagal. Ya, sebenarnya kita kan masih punya waktu ya. Kita masih punya waktu sekian hari ya ini. Berapa hari lagi? Jadi untuk menentukan gagal tidaknya ya mungkin belum. Kecuali kita refleks ini 20 hari sebelum ini kayaknya biasa saja. Ya itu
tidak perlu berputus asa. Ya, rahmat Allah masih tetap terbuka. Jangan berputus asa. Ya, makanya Allah menyampaikan di 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Ya, maka di 10 malam terakhir kita coba maksimalkanlah di situ. Ya, mudah-mudahan itu bisa menutupi ya kekurangan kita di apa namanya? Di bulan-bulan di malam-malam sebelumnya, di 20 malam sebelumnya. Mungkin kita masih banyak lalai, kurang dan seterusnya, ya coba digaspol di akhir-akhir ini untuk menutupi kekurangan kita. Dan jangan berhenti di Ramadan, coba dilanjutkan setelah Ramadan untuk kita perbaiki diri, lanjutkan supaya kegagalan itu tidak ada. Justru kegagalan kita Ramadan kalau misalnya ya solehnya, taatnya cuma di Ramadan, itu justru disitulah gagalnya. Kalau cuma taat di Ramadan, setelah Ramadan kembali ke setelan awal, berarti itu gagal. Tapi kalau kita tetap lakukan kebaikan seperti di Ramadan, ya berarti disitulah letak keberhasilan Ramadan itu. Dari pikiran liar saya, Kak Asis, berarti inilah salah satu alasannya kenapa Allah memberikan pahala besar di malam Lailatul Qadar itu, Dik. Ya untuk kita supaya orang amalannya kita itu, pahalanya kita ya bisa lebih besar gitu. Bisa tertutupi dari hari-hari yang sebelumnya itu. Baik teman-teman, ternyata Ramadan itu kayak tamu agung yang datang bawa kado berupa ampunan dan perubahan. Masalahnya kita sering terlalu sibuk siapkan menu buka kita atau menu buka puasa kita, sampai kita lupa siapkan hati kita untuk menerima kado itu. Belajar dari kisahnya Jabir bin Abdullah tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang merasakan lega pas Ramadan ini pergi, tapi kita berusaha menjadi orang yang sedih ketika kehilangan momen terbaik buat mereset diri. Buat teman-teman yang merasa hidupnya lagi berantakan, manfaatkan sisa waktunya yang ada. Jangan setiap rasa lapar teman-teman, jangan dijadikan sebagai pengingat bahwa jadikan setiap rasa lapar teman-teman sebagai pengingat bahwa teman-teman butuh Tuhan. Dan jadikan setiap sujud malam teman-teman sebagai jembatan buat pulang ke jati diri teman-teman yang sebenarnya. Saya Ridwan, pamit diri. Reset the fight, stay deep, stay reset.